Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada tutorial kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan PMM lewat uh, rumah pendidikan ya. Jadi kelanjutan dari tutorial yang kemarin. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bingung, misalnya ingin mengelola aktivitas di PMM, sekarang kan sudah tidak bisa dibuka karena harus lewat em, rumah pendidikan. Nah, baiklah, tutorial kali ini akan terkait dengan hal tersebut. Ya, kita share, kita buka lewat ini ya, Bapak Ibu, lewat em, mana tadi? Ya, lewat Google Chrome ya. Ya, kita seperti biasa kita googling saja Bapak Ibu, eh, rumah pendidikan. Ya, nah muncul seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kita buka ruang GTK. Karena ruang GTK ini yang gantikan posisi daripada PMM yang kemarin. Jadi Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi membuka PMM, jadi harus lewat ruang GTK ini. Ya, kalau di tutorial kemarin kan kita membahas tentang pengelolaan kinerja. Nah, sekarang kita membahas eh, hal-hal lain yang berhubungan dengan pemanfaatan PMM tersebut. Misalnya kita ingin membuka pelatihan mandiri. Ya, jadi seperti ini. Ya, tinggal kita pilih topik apa yang ingin kita ikuti. Ya, di sini tersedia bermacam-macam topik yang bisa kita ikuti pelatihannya. Ya, tentu setelah selesai mengikuti pelatihan ini kan kita akan mendapat ada dua yang kita dapat. Pertama surat keterangan, yang kedua sertifikat. Apa bedanya? Kalau kita tidak menyelesaikan aksi nyata, jadi kita hanya akan mendapat surat keterangan. Nah, tetapi kalau kita lanjutkan misalnya dengan aksi nyata, ya, nah kita lakukan dengan aksi nyata, kemudian dinilai, diverifikasi oleh eh, apa di oleh asesor di yang terkait gitu. Nah, akhirnya kita akan mendapat sertifikat. Nah, ada banyak jenis topik yang bisa kita pilih. Nah, itu terkait dengan pelatihan mandiri. Ya, sama saya kira seperti PMN kemarin, tinggal kita pilih topik yang relevan, misalnya sebagai kepala sekolah kah, atau sebagai em, guru atau pengawas. Misalnya ini eh, yang bertanda ini hijau ini artinya saya sudah mendapat sertifikatnya. Kalau saya klik misalnya akan muncul sertifikatnya. Nah, jadi saya sudah mendapatkan dua sertifikat. Kemudian yang bertanda biru ini saya sudah mendapatkan surat keterangan. Jadi harus menyelesaikan aksi nyata kalau untuk mendapatkan sertifikatnya. Sedangkan yang bertanda oranye ini artinya saya butuh perbaikan aksi nyata. Ya, jadi sudah ada beberapa eh, pelatihan mandiri yang saya ikuti. Oke, yang lain lagi kita misalnya ingin membuat
webinar Kombol ya, komunitas belajar. Ya, di sini ada komunitas, tinggal kita buka saja. Ya, ini contoh komunitas yang saya miliki. Saya ada memiliki 3 komunitas. Ya, misalnya kita buka salah satunya, ini komunitas KBG Bahasa Inggris SMP NTB. Ya, jadi ini tampilannya Bapak Ibu. Cuma perbedaannya, kalau dulu eh, waktu yang versi apa namanya itu PMM, jadi link eh, webinar itu bisa kita attach, bisa kita simpan di sini. Tapi saya lihat ini sudah tidak ada lagi ruangnya untuk menyimpan link webinar. Jadinya alternatifnya ya via ya kita masukkan link itu melalui grup komunikasinya, apakah lewat Facebook kah, Telegram atau WhatsApp. Ya, jadi begitu sekarang. Jadi kita share link webinar itu lewat eh, 3 grup komunikasi yang ada ini. Oke, itu terkait dengan terkait dengan apa namanya komunitas. Ya, saya kira lebih gampang Bapak Ibu ya mengelolanya. Oke, saya kira banyak hal-hal lain yang bisa kita manfaatkan sama seperti apa namanya itu PMM kemarin Bapak Ibu. Eh, kita kembali ke rumah pendidikan. Ya, misalnya Bapak Ibu memiliki karya tulis, apakah berupa artikel, apakah berupa video pembelajaran, karya inovasi dan sebagainya, juga bisa Bapak Ibu share di sini ya. Di apa namanya? Ya, coba kita buka misalnya ini ya. Ya, bukti karya. Nah, ini bukti karya. Jadi ada macam karya orang yang bisa kita eksplorasi. Ya, jadi bisa kita manfaatkan, bisa kita menambah wawasan dan sebagainya. Nah, kalau kita punya karya, kita attach di sini. Ini ada karya saya. Nah, misalnya saya sendiri sudah memiliki beberapa karya yang saya sudah pernah unggah ya untuk dibaca oleh orang banyak ya. Saya unggah di PMM dulu, misalnya artikel, saya sudah memiliki 8 artikel. Ya. Kemudian bahan ajar ya dan hal-hal lain. Misalnya kepemimpinan sekolah. Saya ada punya satu karya ya, super coaching judulnya. Ya, dan sebagainya. Banyak RPP bagi Bapak Ibu yang punya RPP yang bagus, mau mau di-share pada orang banyak ya. Jadi bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi silakan diunggah di sini. Nah, bagaimana cara mengunggahnya, Bapak Ibu? Tinggal Bapak Ibu klik saja tambah karya saya. Ya, apakah itu artikel ya seperti saya katakan tadi, dokumen teknis ya, bahan ajar dan sebagainya. Misalnya artikel. Nah, jadi akan diarahkan untuk masuk ke apa namanya file yang kita miliki di komputer kita misalnya. Nah, ya jadi dokumennya dipastikan dulu berbentuk PDF ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini kita tinggal ikuti saja. Nah, silakan tinggal klik di sini untuk mengunggahnya. Misalnya klik ya. Jadi artikel yang sudah Bapak Ibu buat di tinggal dibuka saja di file yang Bapak Ibu miliki di komputernya ya. Jadi yang offline ini. Misalnya seperti ini. Nah, ini artikel misalnya, ya posisi kontrol guru dan guru sekolah misalnya. Nah, apa? Nah, akan seperti ini dia.
Ya, tinggal diunggah. Iya, oke. Jadi seperti itu. Eh, ya, jadi sama persis saya kira ya manfaat apa namanya eh, cara mengoperasikannya dengan eh, Batman kemarin. Iya, video inspirasi juga bisa Bapak Ibu eh, mencari hal-hal yang inspiratif yang bisa membantu menambah wawasan Bapak Ibu bisa buka lewat video inspirasi ini. Ada banyak eh, video-video tentang ide praktik pembelajaran, ya, pembelajaran terdiferensiasi dan sebagainya. Jadi semakin mudah, ya. Jadi Bapak Ibu mau meningkatkan kompetensi diri, mau meningkatkan kualitas diri itu di era ini sangat mudah. Tinggal Bapak Ibu ada kemauan untuk melakukan self-regulated learning (SRL). Jadi sangat banyak resource yang ada yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Ya. Oke, baik. Kita bisa buka-buka yang lain juga. Mungkin Bapak Ibu mau melakukan assessment untuk muridnya. Jadi kesulitan membuat model assessment seperti apa. Jadi bisa menambah wawasan dengan membuka assessment murid ya atau AKM untuk kelas ya, AKM kelas. Ya, jadi seperti itu. Ya, tampilannya masih. Oke, coba kita telusuri ya, cari asesmen pembelajaran. Ya, tinggal pilih fase kalau SMP itu, oke, ada umum SMK, SLB ya, kita pilih coba pilih umum. Nah, ini kalau SMP itu kita berada di fase D, Bapak Ibu ya. Ya, tinggal klik fase D, pilih, kemudian tinggal pilih mata pelajarannya. Misalnya, saya kebetulan jurusan bahasa Inggris, pilih bahasa Inggris. Ya, cari asesmennya. Oke, ini in our free time misalnya. Nah, tinggal diunduh. Ya, gampang. Nah, setelah Bapak unduh, Bapak Ibu unduh, mungkin nanti disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ya, bisa Bapak Ibu edit dan sebagainya. Oke, baik. Saya kira itu tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.